Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 9 kita ketemu lagi untuk pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Materi pertama di tahun pertama kalian duduk di kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Untuk sistem reproduksi ini kita akan bagi nanti 2 session, 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan pelajari mengenai bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, kemudian bagian-bagian organ reproduksi wanita. Kita akan bahas tuntas mengenai bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Kita akan kaji ini secara ilmu ya, jadi jangan punya pikiran yang bengkok-bengkok, kita lurus saja. Untuk pertemuan selanjutnya yang kedua kita akan belajar mengenai fertilisasi manusia, sejarah atau proses terbentuknya manusia. Oke, siap ya? Kalian bisa menyiapkan buku paketnya untuk bahan referensi dari penjelasan saya. Kita akan mulai. Pertama adalah bagian-bagian organ reproduksi laki-laki. Bagian pertama dari organ reproduksi laki-laki yang akan kita pelajari adalah testis. Testis atau nama lainnya adalah gonad. Jumlahnya sepasang. Terletak di dalam skrotum atau kulit yang membungkus testis. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk reproduksi atau menghasilkan spermatozoa, sel kelamin laki-laki, dan juga menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Tolong dijaga testis ini karena adanya di luar rentan dengan kecelakaan gitu ya. Kalau kecelakaan rusak, maka spermatozoa bisa tidak diproduksi, maka tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai organ berikutnya yaitu epididymis. Setelah spermatozoa dibuat di testis, maka epididymis ini punya fungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma sampai menjadi matang. Di situ dirakit bagian ekornya, bagian badannya itu dirakit jadikan satu untuk menuju nanti kematangan. Setelah dia matang, maka akan bergerak menuju saluran vas deferens. Berikutnya kita pelajari adalah saluran vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran khusus yang mengarah ke atas dan merupakan kelanjutan dari epididymis, di mana saluran ini nanti akan menjadi jalannya spermatozoa menuju kantong semen atau vesicula seminalis. Di bagian inilah nanti spermatozoa akan mendapatkan bahan makanan dan tempat untuk hidup. Kita akan lanjut sekarang ke saluran ejakulasi ya. Ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Di sini gambarnya bisa kalian lihat, saya perlihatkan yang lebih jelas di mana letak-letaknya tersebut secara berurutan, kalian harus paham. Kemudian setelah saluran ejakulasi yaitu uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari reproduksi yang terdapat di dalam organ reproduksi laki-laki atau penis. Dia merupakan saluran dari 2 pengeluaran. Untuk urin sudah kalian pelajari pada materi mengenai sistem ekskresi, dan yang kedua adalah pengeluaran untuk spermatozoa. Sampai uretra ini luka, maka dampaknya akan sangat vital
fatal bagi kelangsungan organ reproduksi kalian. Berikutnya kita akan lihat di sini saluran vesicula seminalis atau kantong semen, ya, di mana fungsinya adalah menghasilkan zat makanan untuk spermatozoa. Jadi spermatozoa itu sudah merupakan makhluk hidup yang perlu makan. Jadi kalau nanti ditanyakan di mana spermatozoa itu mendapatkan bahan makanan, itu adanya di kantong semen atau vesicula seminalis. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini letaknya berada di bawah kantung kemih. Ini biasanya akan bermasalah pada manula. Kalian pernah dengar operasi prostat? Nah, itu adalah karena bagian prostatnya ini mengalami infeksi. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan, ya, garam, media hidupnya untuk spermatozoa. Kemudian bagian yang terakhir adalah kelenjar Kuiper. Kelenjar Kuiper berfungsi untuk menghasilkan cairan juga yang sifatnya lebih ke arah asam basa, ya. Jadi dia menghasilkan, kalau untuk laki-laki nanti yang bersifat alkali atau basa. Juga yang menghubungkan antara uretra, Nah, itu adalah bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Tolong kalian benar-benar perhatikan, pelajari benar di mana organ reproduksi tersebut khusus untuk laki-laki umumnya berada di luar. Rentan kecelakaan, harus dijaga benar-benar. Tolong pelajari bagian-bagiannya dan fungsinya. Nanti kalian ada tugas untuk menggambar secara sederhana nama-nama bagiannya dan fungsinya. Apa epididymis, fungsinya apa, gitu ya. Kelenjar Kuiper fungsinya apa, karena ini nanti akan ditanyakan pada saat ulangan. Itu adalah untuk organ, bagian-bagian organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian organ reproduksi wanita. Gambarnya seperti ini, ya, seperti yang kalian lihat. Kita akan masuk ke organ pertama, yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur. Jumlahnya sepasang kiri kanan. Ini kalau ovarium, kalau di laki-laki namanya tadi testis, ya. Kalau untuk wanita umumnya organ reproduksi ini bagian-bagiannya berada di dalam. Dia tidak rentan kecelakaan, kerusakan, tapi rentan dengan penyakit. Di sini nanti hubungannya dengan kebersihan istinja atau kebersihan saat kalian yang wanita ini untuk buang air. Itu harus bersih banget karena di dalam tidak kelihatan. Kalau sempat tidak bersih, maka akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, ya. Jadi harus bersih. Nah, ovarium ini berfungsinya untuk menghasilkan sel telur secara bergantian. Dia akan mengeluarkan sebulan satu butir secara bergantian dari kiri ke kanan. Tidak bisa diatur, ya. Keluarnya sel telur yang sudah matang nanti kita akan pelajari, istilahnya itu adalah ovulasi. Kalau dibuahi dia akan menjadi janin atau bayi. Kalau tidak dibuahi seperti kalian yang memang belum nikah, belum waktunya, kemudian akan pecah, akan terjadi proses menstruasi. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Di samping menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon. Kalau laki-laki tadi hormonnya adalah testosteron, kalau perempuan adalah hormonnya estrogen dan progesteron. Berikutnya adalah oviduk. Oviduk nama lainnya adalah tuba Fallopi.
atau saluran telur, jumlahnya juga sepasang. Fungsinya menyalurkan telur menuju uterus atau rahim. Fungsi opiduk ini sama dengan vas deferens kalau untuk laki-laki. Ya, jadi jumlahnya juga sepasang, tergantung nanti dari mana telur tersebut keluar. Berikutnya adalah uterus atau rahim. Ya, itu adalah fungsinya sebagai tempat perkembangan dari hasil fertilisasi yang berupa zigot, yang pada akhirnya nanti akan menjadi bayi. Ya, uterus atau rahim. Gambarnya seperti itu, gambar organ reproduksi dari perempuan atau wanita. Kalian harus bisa nanti menggambarnya, kemudian menyebutkan bagian-bagiannya dan fungsinya. Untuk selanjutnya kita akan lihat di sini proses dari ovulasi yang tadi saya bilang. Ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur yang sudah matang. Itu ada waktu-waktunya. Ini nanti menyangkut kepada siklus menstruasi. Ini gambarnya seperti ini. Ini juga kita lihat kalau terjadi fertilisasi atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka akan terjadi proses pembelahan yang nantinya akan menjadi zigot. Setelah itu akan terjadi proses kehamilan. Nah, ini adalah proses-proses dari perkembangan embrio tersebut. Setelah itu nanti dia akan setelah terjadi zigot, maka dia akan menempel di dinding rahim atau uterus. Selanjutnya nanti akan berkembang menjadi janin atau bayi. Nah, ini adalah proses pembelahan sel setelah terjadi proses fertilisasi. Ya. Jadi kita semua makhluk hidup awal mulanya itu adalah dari pertemuan dua sel kelamin. Seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari perkembangan embrio. Ya, amfibi, reptil, manusia sini tidak di. Kemudian berikutnya ini adalah fase-fase pembelahan selnya. Ini kita tidak akan lebih dalam mengenai ini. Nanti kalian kalau sudah SMA masuk bagian IPA akan diperdalam pembelajaran mengenai ini. Kita hanya baru dasarnya saja. Nah, berikutnya adalah tahap-tahap perkembangan embrio pada manusia. Seperti ini gambarnya, sehingga nanti pada akhirnya menjadi bayi. Sampai di situ saja untuk hari ini pembelajarannya. Jadi kita belajar hari ini mengenai organ-organ reproduksi laki-laki, bagian-bagian dan fungsinya. Kemudian organ reproduksi wanita, berikut fungsinya. Kemudian sekilas tadi mengenai fertilisasi atau bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa diajukan, bisa menggunakan WA. Kita akan menggunakan WA. Di situ juga kalian sudah akan dikirimin tugas menggambar tadi organ reproduksi laki-laki, kemudian sebutkan bagian-bagiannya, kemudian menggambar organ reproduksi perempuan dan bagian-bagiannya, kemudian itu dikirimin ke saya hasilnya. Saya akan nilai sebagai nilai tugas. Kemudian nanti juga kalian mengerjakan kuis. Kalian kerjakan, kalian kirim hasilnya itu untuk tambahan nilai. Untuk sekian untuk hari ini pembelajaran kita mengenai sistem reproduksi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.